Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sifaul Kolbi dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NPM 20130220061. Di sini saya akan memaparkan materi terkait momentum dan impuls dengan kompetensi dasar memahami konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum. Sebelumnya nih, mungkin banyak dari kita yang pernah melihat ada mobil tabrakan di jalan raya. Lalu, apa sih akibat dari tabrakan mobil itu? Jika ditinjau dari ilmu fisika, fatal atau tidaknya akibat dari tabrakan antara dua benda itu ditentukan oleh besarnya momentum dari benda tersebut. Lalu, apa sih momentum itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Secara matematis ditulis P sama dengan M dikali V, di mana P adalah lambang dari momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M adalah lambang dari massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah lambang dari kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Nah, dari rumus ini kita bisa melihat bahwasanya besar momentum itu sebanding lurus dengan besar kecepatan. Jadi, ketika ada benda yang memiliki kecepatan yang besar, maka ia memiliki momentum yang besar. Selanjutnya yaitu impuls. Apa sih impuls itu? Jadi, impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata atau F dengan selang waktu singkat atau delta T selama gaya impulsif itu bekerja. Atau secara matematis dapat ditulis I sama dengan F dikali delta T sama dengan F dikali T2 dikurang T1, di mana I adalah lambang dari impuls dengan satuan ms, F adalah lambang dari gaya impulsif dengan satuan Newton, dan delta T lambang dari perubahan waktu atau dengan satuan S. Yang selanjutnya, hubungan antara momentum dan impuls. Teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Atau secara matematis dapat dituliskan V dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. Atau I sama dengan P2 dikurang P1, yang mana P2 adalah momentum dari benda kedua dan P1 adalah momentum dari benda ke-1. Atau I sama dengan delta P. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Ini yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Jadi, hukum kekekalan momentum itu momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Atau secara matematis bisa dituliskan P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen, yang mana P1 adalah momentum dari benda ke-1 sebelum tumbukan, P2 adalah momentum dari benda kedua sebelum tumbukan, P1 aksen adalah momentum dari benda ke-1 setelah tumbukan, dan P2 aksen adalah momentum dari benda kedua setelah tumbukan. Atau bisa juga ditulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Kemudian dari tumbukan suatu benda terdapat 3 jenis tumbukan, teman-teman. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, yang kedua, tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan ketika suatu benda mengalami tumbukan lenting sempurna, maka angka restitusinya adalah E sama dengan 1. Dapat dicari dari
V1 dikurang V2 dibagi V1 aksen dikurang V2 aksen. Jika lenting sebagian, ia memiliki angka restitusi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dan untuk tidak lenting sama sekali, ia memiliki angka restitusi sebesar 0. Ingat ya teman-teman, cara mencari angka restitusi adalah V1 dikurang V2 dibagi V1 aksen dikurang V2 aksen. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.